beberapa waktu lalu banyak orang ngomong review ini dong. Akhirnya kita coba nonton ya, untuk membuktikan apakah miniseries ini sesuai dengan omongan orang-orang gitu ya. Judulnya adalah The Innocent atau El Innocente. Dan ini datang dari Oriol Paulo ya. Mungkin kalian pernah nonton Invisible Guest ya? Iya. Itu atau kan. Mirage. Iya benar. Ada di Netflix juga. Ada di Netflix juga sih itu 2 film dia yang mind blowing cuy. Gila ya. Invisible Guest bahkan sampai di remake sama India. Saking mind blowingnya. Ceritanya tentang pria bernama Matteo Vidal ya. Yes. Yang dia ini hidupnya malang lah. Parah. Ceritanya di awal-awal itu ya. Parah. Mahasiswa berantem di bar. Nggak sengaja. Bunuh orang. Masuk penjara. Kakaknya mati. Iya. Pokoknya malang lah. Konflik terjadi ketika istrinya hilang aja gitu ya. Iya. Dan di situ dia malah menemukan rekaman istrinya sama pria lain gitu ya di suatu hotel. Jadi di situ mulailah apakah ada sesuatu gitu ya dengan istrinya. Udah bikin Invisible Guest sama Mirage, dia berhasil selalu bikin penasaran penonton. Iya benar-benar. Apalagi ini kan series ya, jadi kayak episode 1, episode 2 kayak nungguin gitu loh. Iya benar-benar. Lanjutannya. Bahkan di episode 1 dan 2 itu kayak terpisah sama sekali. Bener. Ini apa hubungannya ya? Iya gila itu. Baru di akhir episode 2. Wih, langsung ya. Walaupun kita belum tahu juga gitu. Iya. Ada apa, tapi kayak gitu. Begitu gitu ya. Ada hubungannya. Gila. Itu bagus sih. Terus aku juga suka gimana treatment tiap karakter punya backstory ya. Itu bagus sih. Dapat bayangan lah karakternya kayak gimana, terus ngapain aja gitu ya. Jadi kita kenal sama mereka. Walaupun emang ya semuanya gitu, literally semuanya, mau karakter yang kita pikir baik, kita pikir jahat tuh ada semua gitu di sini. Jadi semua punya kayak sudut pandang masing-masing gitu loh. Sebenarnya masalahnya tuh kayak ada beberapa ya. Sebenarnya tuh belibet. Iya, ini tuh belibet tau. Benang kusut ini aslinya. Dan semua orang di situ punya rahasia gitu. Tapi di series ini kayak kita ngikutin aja, ya udah. Itu mungkin kekuaknya pas di tengah-tengah kali ya. Episode 4 sama 5 tuh kita kayak udah mulai kelihatan ternyata kasus ini tuh sama kasus ini tuh sebenarnya nggak belibet gitu ya, semuanya cuman berdiri sendiri-sendiri. Cuman di satu waktu tuh kayak mereka bertemu gitu kayak loh. ketemu Ada gitu semuanya tuh gitu. Jadi kayak bersinggungan akhirnya gitu. Padahal semua kasus itu punya punya kepentingan sendiri gitu. Itu sih yang menarik ya. Tampilan-tampilan kayak luka hancur, muka hancur kayak gitu-gitu, tapi diliatin bener-bener close up gitu ya. Dan itu bagus sih, kayak orang itu jatuh dari lantai 4 atau dipukulin kayak yang bener-bener keras gitu, terus diliatin mukanya gitu. Gila. Vulgar banget sih ngeliatinnya. Practical effect sih emang kayaknya, nggak bukan visual effect itu kelihatan. Jadi emang dibikin aja gitu. Tapi ya oke. Kalau menurut aku cukup berani dia kayak menampilkan nudity gitu loh. Iya. Yang wajar sih. Tapi ini kelihatan banget sih. Aku kaget pas yang waktu pertama kali dikirimin video itu kan. Hah? Oke. Dr. Manhattan. Apa sih gitu. Terus pas adalah di episode-episode yang selanjutnya juga gitu kan. Satu episode itu sejam cuy. Bahkan di episode terakhir tuh kayak sejam 10 gitu ya. Bahkan aku pikir episode terakhir itu, episode 7 tuh kayak udah kelar gitu loh cuy. Tapi ternyata episode 8 itu kayak masih ada lagi gitu cuy. Iya, aku pikir si Kimi kan yang terakhir banget ya. Aku pikir kan itu udah kayak udah nih, udah beres nih semuanya, kasus udah case close, tapi emang masih kayak disisain lagi gitu. Bahkan di akhirnya banget juga ada sisanya. Masih ada lagi sisanya gitu. Jadi kan semua penjara ya. Semua hal yang diomongin di awal tuh semua tuh dijawab gitu sampai bener-bener injury time banget gitu ya. Itu gila sih. Kalau masalah kayak luka atau detail gitu kan oke ya, bagus gitu. Cuman kalau untuk perubahan karakter dalam 10 tahun itu agak kurang sih buat aku. Jadi kan kurang drastis ya. Iya, soalnya di sini kan dikasih tahu rentang waktunya kan lumayan lama. Cuman perubahan wajahnya atau apanya tuh kayak nggak terlalu signifikan. Paling cuma rambut doang yang dibedain. Iya nggak sih? Iya sih. Tapi 10 tahun kata aku bukan waktu yang lama-lama banget sih. Masa? Iyalah, aku sekarang sama 10 tahun lalu sama aja kayak gini gitu. Kamu 2 tahun lalu aja udah beda. Enggak. Ya kalau rambut sih menolong sih kalau kata aku. Dikit-dikit. Tapi beberapa tuh rambutnya ganggu sih. Siapa contohnya? Kimi misalnya. Iya. Itu ganggu. Terus si yang detektif yang Dr. Manhattan itu again dia cuma jambang ya? Iya, jambang doang. Si Candace mati kan. Mukanya hancur. Terus dengan mudahnya polisi mempercayai itu langsung Candace gitu. Padahal kan nggak gitu, itu kan
kematian tidak wajar ya, harusnya kan diselidiki lebih lanjut. Sama kayak si Candace bisa selamat dari si Hannibal juga, kata aku kayak terlalu dimudahkan aja lah. Iya. Mereka kan baku tembak anjir, gila, nggak tahu gitu. Iya. Abis itu tuh ya udahlah, ayo cabut lari gitu, ganti identitas dan lain-lain, dijahit di asrama ininya gitu ya, kayak Ya, wow. gampang. Bisa ya, anjir dia kuat begini gitu aku ya. Ya mungkin emang karakternya wanita tangguh. Dr. Manhattan itu namanya Suez ya kalau nggak salah ya. Saes. Dia itu kan sangat mengerikan ya. Di awal-awal tuh kayak mengerikan banget, tapi dia matinya gitu doang. Itu kayak Iya benar-benar. Dan kata aku dia juga salah satu karakter yang backstory-nya kurang membantu gitu ya. iya sih, kayak Atau nggak ngasih depth ke karakternya gitu loh. Jadi kayak apaan gitu, dia mah mendingan nggak usah dikasih backstory sama kayak si polisi yang botak itu, Iya. yang Udah tua, aja, pembunuh maksudnya bayaran udah gitu. aja mereka mah gitu kayak aksesori of murder aja gitu. tetangga depan rumah itu loh. Iya benar. Itu juga kayak gitu doang. Terus apa? Kayak cuman ngeliatin dunia itu sempit gitu, ya. Tapi nggak berpengaruh juga ke kehidupan Cuman dia. sampai ngasih aqua doang, botol itu doang, aqua, cuman. botol air mineral doang. Iya, kayak pengen segalanya itu semua pengen disangkut pautin Iya, gitu loh iya, awalnya. iya. Awalnya kita berpikiran gitu loh, Iya. karena kan, kayak masa lalunya ada Datang lagi semua, gitu, iya, datang iya, semua iya. gitu, ribet gitu. Ngapain juga lu beli rumah depan dia gitu. Oh ternyata dia pengen rumah deket kakaknya gitu ya, Iya. tapi ya Ya itu tuh udah. semua tuh ya udah gitu aja gitu ya. Pertanyaan besar abad ini dari episode 1 sampai akhir. Itu Ransel. Ransel si detektif itu isinya apa sih? Ransel detektif artis. Itu sumpah aku nggak ngerti. Itu nggak ngerti bener deh. Itu aku juga nggak habis pikir sih. Pokoknya tiap dia bepergian kemanapun dia selalu membawa ransel itu ya. Ada adegan kayak dia nyimpen ranselnya, buka, ngeluarin maaf itu begitu kayak, ya. Minimal itu kayak. Maaf bukti-bukti gitu. Apa ini nggak anjir? Tapi dibawa terus ranselnya. Bahkan waktu dia keluar kota, dia bawa tas, tetap bawa ransel. Lebih banyak tas anjir. Kata aku justru yang menonjol si detektif itu sih kalau dari acting ya. Iya, iya. Somehow asli. Yang si Matteo Vidal justru malah kayak tenggelam kalau kata aku sih. Karena dia kayak hilang gitu loh di beberapa bagian. Si detektif ini tuh kayak kelihatan banget loh ininya, apa namanya, pengembangan karakternya. Yang dari awal dia, wah gue nyangka si ini nih. Terus dia udah nemu bukti ini, wah kayaknya enggak nih gitu. Sampai akhirnya, oh iya deh gue percaya si ini gitu. Wah itu oke banget tuh gitu sampai akhir. Kalau aku adegan memorable-nya pas pertama kali dijelasin kalau Emma matinya bukan Iya. Bukan dibunuh. siapa nih yang bunuh apa gimana. Ternyata ya udah pas dijelasin ternyata dia langkah-langkahnya gitu kan kasih tahu ya kalau dia ini apa namanya pulang dari bar terus dia diikutin gitu ya. Gitu. Aku wah gila mantep nih gitu. Itu sih memorable buat aku. Oh gini ternyata seriesnya gitu loh. Di situ mulai aku tertarik. Iya, karena ternyata ada versi lain nih Iya. yang nggak kita lihat gitu ya. Iya. Di sini kan kayak cuman disebar-sebar doang gitu loh. Nah ternyata nanti di akhir-akhir juga gitu setiap ada ini dijelasin gitu kan. Nah, benar-benar ada hal-hal kayak gitunya gitu, terutama yang episode akhir banget tuh yang si Pak Dokter, wah anjir. Oh anjay itu mah. Wah gila, kemana-mana sih anjir kayak gini. Dari awal ternyata Iya, gila. dari awal gila. Yang aku suka adalah ketika adegan Hannibal nyangka yang ceweknya adalah yang ngambil rekaman padahal enggak gitu iya, ya. gila, itu Tapi ya sedangkal itu juga ternyata gitu ya Hannibal, maksudnya temperamen terus dihajar-hajar gitu kan, anjir itu brutal juga gitu ya. Ya Hannibal kan emang kasar Iya. dari awal juga. Jadi percaya sih dia bakal kayak gitu. Iya, di sini poin plusnya Hannibal bajunya bagus-bagus ya, selalu matching gitu. Jas dan celana, Iya. bunga-bunga. Iya. Kelihatan banget itu emang pimp anjir. Iya. Mucikari level atas gitu. Maksud aku series ini ditutupnya juga ya itu tadi ya terbayar lah intinya semua gitu. Dan yang kita pikir The Innocent ternyata ya nggak innocent amat. Tapi menurut aku tetap innocent. Oh gitu ya. Ya tapi intinya tidak ada yang tidak berdosa lah ya. Ya wajar lah dia kan dibully terus, dibunuh aja. Gila ya. Cobain lah tontonnya. Panjang sih emang, cuman nggak tahu ya, kita juga tamat aja tiba-tiba gitu ya. Sehari satu aja. Iya, nggak kerasa gitu. Emang nontonnya harus santai. Iya, bener. Asli nggak usah di binge watch gitu cuy. Kalau mau kita kasih skor berapa nih untuk El Innocente? 7,8 jari putus per 10. Mantap sekali. Kalau aku 8 aja lah ya. Cukup ini sih, cukup bikin aku pengen nonton terus. Misterinya oke, walaupun ya ada beberapa hal yang logiknya agak gimana gitu ya. Cuman
ya sebagai misteri berhasil sih gitu si series ini beneran buat pecinta seri-series misteri, thriller ya, dan yang suka Invisible Guest atau Mirage, wah ini wajib banget sih nonton filmnya si Oriol Paulo ini ya. Komen, apa kira-kira isi dari tas? Detektif Ortiz. Apa yang dia bawa? Di tasnya yang sebenarnya nggak terlalu tebal juga gitu ya. Iya. Nggak terlalu tipis juga. Oke, kalau gitu jangan lupa apa aja? Jangan lupa like, comment, subscribe, follow Instagram Snackcrip, dan beli kaosnya Snackcrip selama persediaan masih ada, dan ya ketemu lagi lah di episode-episode selanjutnya. Bye-bye. bye-bye.